Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Maria Alvania Sakan, NIM 1800-200-09. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan akuntansi keuangan menengah 2 yang berkaitan dengan menghitung amortisasi, membuat jurnal, dan pelaporan investasi obligasi dengan menggunakan metode amortized cost. Berikut penjelasannya. Baik, untuk soalnya sebagai berikut. Robinson Company membeli obligasi Evernestor Corporation senilai $110.000 dengan tingkat diskonto 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membayar $97.278. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2016 dan yield sebesar 10%. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Buatlah amortisasi jurnal dan pelaporan. Baik, diketahui obligasi senilai 110.000, bunga obligasi 8%, yield 10%, dan dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Untuk PMT diketahui 8% karena pembayaran dilakukan 2 kali dalam setahun, sehingga 8% dibagi 2 menjadi 4%, sehingga $110.000 dibagi 2 menjadi 440.000. Untuk PV-nya 110.000, N-nya 10, I-nya 10 dibagi 2 menjadi 5%, pembayaran obligasi 97.278, jurnalnya per 1 Januari 2011, investasi utangnya 97.278, kasnya 97.278. Nah, berikutnya pembelian obligasi 8% pada yield 10%. Berikut penjelasannya. Pembelian obligasi 8% pada yield 10% memuat 5 item, yaitu tanggal penerimaan kas, pendapatan bunga, amortisasi diskonto obligasi, dan jumlah tercatat obligasi. Nah, pada tanggal 1 Januari 2011, jumlah tercatat obligasinya itu senilai 97.278. Pada tanggal 1 Juli 2011, penerimaan kasnya itu senilai 4.400. Nah, itu didapat dari 4% dikali 110.000 karena pembayaran dilakukan selama 2 kali dalam setahun. Nah, selanjutnya itu mengenai pendapatan bunga. Nah, untuk pendapatan bunganya yaitu senilai 4.486 itu didapat dari jumlah tercatat obligasi 97.278 dibagi 5%. Nah, untuk amortisasi diskonto obligasinya itu merupakan selisih antara penerimaan kas dan pendapatan bunga, sehingga selisih antara 4.400 dan juga 4.486 menjadi 464. Nah, selanjutnya untuk jumlah tercatat obligasi yaitu 97.742 itu didapat dari 5% dikali 97.278. Nah, selanjutnya proses ini akan terus berlanjut hingga bagian akhir, yaitu pada tanggal 1 Januari 2016. Baik, untuk jurnal per 1 Juli 2011 diketahui kas 4.400, investasi utang 464, pendapatan bunganya 4.864. Untuk per 31 Desember 2011 diketahui piutang bunga 4.400, investasi utang 487, pendapatan bunganya 4.887. Dan untuk selanjutnya adalah untuk pelaporannya sebagai berikut. Laporan posisi keuangan untuk investasi jangka panjang yaitu investasi utang 98.229. Untuk aset lancar piutang bunga yaitu 4.400. Untuk laporan laba rugi, pendapatan bunga, dan beban lainnya. Untuk pendapatan bunga senilai 4.864 ditambah 4.887 sehingga hasilnya itu 9.751.